Kembali lagi di Spesial Dialog, pemirsa, kita sudah ada di segmen terakhir dengan topik pengembangan ekosistem perfilman. Mbak Endah, ada yang menarik juga di sini dengan sistem integrated box office system. Itu seperti apa? Pastinya juga itu untuk menunjang distribusi juga dari perfilman, khususnya film-film lokal seperti itu. Integrated box office system sebenarnya sistem yang terintegrasi terpadu untuk dapat mendata film ya, jumlah film. Nah, di beberapa negara maju ini sudah syarat mutlak. Negara maju dalam hal yang mereka sudah dalam perfilmannya itu sudah sangat advance ya. Kita kalau misalnya tidak menerapkan itu akan sangat sulit sekali sebenarnya untuk berkembang. Karena itu sistem transparansi yang mendukung ekosistem kita sebut IBOS ya, Integrated Box Office System. Di IBOS itu data penonton ketika film saya ditayangkan itu real time bisa diketahui jumlah laki-laki dan perempuan berapa, terus di kota mana terutama yang menyaksikan film tersebut. Ada beberapa film yang memang misalnya sangat khas terkoneksi dengan kebudayaan di kota tersebut. Nah, itu data-data itu bisa real time dan itu menjadi itu salah satunya menjadi bahan bagi para produser film untuk mengembangkan lagi dan itu meningkatkan kualitas. Jadi itu sebuah ekosistem yang bergulir sebenarnya. Jadi kami sangat berharap sistem ini bisa diterapkan di Indonesia. Jadi kalau saya mau cerita misalnya di Korea ya, mereka memulai itu 15 tahun yang lalu. IBOS ini sudah dijalankan 15 tahun yang lalu. Memang penerapannya tidak serta-merta bisa. Ada tahapan-tahapan. Tidak semua pengusaha atau bidang usaha eksibisi ini mau gitu. Terkonek dengan sistem ini. Tapi sekarang di Korea itu sudah 90% lebih orang terkonek dengan. Dan kita bisa lihat kan di Korea sangat berkembang sekali gitu. Dengan data itu kan orang menjadi ada feedback ada bisa tahu gimana sih peta dan risetnya. Jadi istilahnya juga saat memproduksi film mereka tahu segmennya siapa yang akan dituju dan di mana pendistribusian film itu. Kalau tadi Mbak Ena menyebutkan ini proses untuk di Korea saja yang sudah 15 tahun menjalankannya butuh proses untuk bisa diterima mungkin oleh industri perfilman. Memang apa kendala saat IBOS ini? Mungkin bisa dikaitkan dengan saat masuk ke Indonesia sendiri nanti diterapkan di sini, apa yang bisa menjadi kendalanya mungkin? Pertama mungkin investasi ya, terutama ini tidak investasi yang tidak murah ini, mahal juga sistemnya. Kedua juga kita harus membiasakan terhadap transparansi. Tidak semua ya nggak cuma di Indonesia, di negara-negara lain juga tidak semua siap dengan sistem yang transparan. Karena ini kaitannya dengan transparansi untuk melihat memang keunggulan film tersebut, hasil riset seperti itu ya. Ada mungkin misalnya produsen film yang nggak siap gitu. Wah, saya nggak mau diketahui film saya nggak laku gitu, atau sebaliknya ada saya nggak mau kelihatan bioskop saya nggak kebagian penonton. Tapi sebenarnya ini adalah sistem yang bisa bergulir dan menjadi landasan semua pihak sebenarnya untuk mengevaluasi, dan dari evaluasi itu kita berkembang kan, meningkatkan kualitas seperti itu. Jadi memang ya kita pelan-pelan untuk sistem ini. Jadi sistem tapi ini mudah-mudahan nantinya saat diterapkan itu memang harus diterapkan di setiap bioskop, di setiap layar yang ada, atau seperti apa Mbak Ena penerapannya nanti? Ya, di setiap layar yang ada. Gitu. Harus diatur karena sistemnya real time ya. Mudah-mudahan kita mendorong, Bekraf sangat mendorong sistem ini bisa diterapkan di Indonesia. Baik. Lalu selanjutnya untuk mendorong lagi para industri perfilman. Tadi juga ada dari segi konsumsi ataupun apresiasi. Nah, apresiasi mungkin ya. Apresiasi ini yang ingin didorong mungkin dari segi apanya? Apresiasi itu banyak jenisnya, salah satunya festival ya. Festival, terus berkembangnya komunitas terutama di daerah, itu salah satu bentuk-bentuk apresiasi ketika film itu selesai dikonsumsi istilahnya dalam hal tanda kutip nilai ekonominya. Nah, di situ menjadi nilai budaya dan apa segala macam itu bisa masuk. Nah, kalau untuk insentif yang diterima juga mungkin kalau tadi kan investor asing. Kalau untuk dari mereka yang melakukan atau pelaku industri film yang membuat konten lokal, apakah mereka juga berhak untuk mendapatkan insentif itu? Oh iya dong. Seperti apa saja bentuk misalnya gini, salah satu kekuatan perfilman Indonesia adalah tumbuhnya komunitas film. Karena di sanalah sebenarnya
cikal bakal apresiasi perfilman Indonesia ya, penonton ya. Terus bagaimana mereka bisa mengkritisi film yang bagus, yang apa. Nah, di Bekraf salah satu tugasnya terutama di kedeputian saya adalah mengembangkan komunitas, community building. Mereka juga harus mempunyai akses tuh terhadap perfilman. Sekarang saat ini komunitas tumbuh tuh secara sporadis ya. Mereka juga susah gitu istilahnya mau bikin festival di daerahnya gitu kan, mengakses perfilman Indonesia kayak gitu-gitu. Nah, itu kita berusaha memfasilitasi dari Bekraf. Itu salah satu bentuk insentif dari Bekraf. Oke, apakah juga termasuk untuk mendorong teman-teman yang mungkin dari komunitas atau film-film indie sekarang juga sudah banyak berkembang begitu ya Mbak Endah? Betul. Apakah itu juga bisa untuk mendorong mereka agar ada bisa kerjasama dengan industri perfilman mungkin di Korea, di India? Itu sudah tentu terjadi? Sudah terjadi sekarang. Apalagi sekarang semakin didorongnya dengan DNI dibuka kan salah satunya adalah co-production, kan salah satu yang dibuka bidang usaha produksi. Itu memungkinkan siapa saja bisa melakukan co-production dengan pihak luar, seperti itu. Seperti itu insentif yang akan didapatkan. Dan juga sudah dilakukan oleh banyak komunitas-komunitas perfilman atau sudah mulai di ini kan, dan kita berusaha memberikan akses ya, terutama informasi. Rata-rata mungkin banyak yang tidak bisa mengakses informasi soal keikutsertaan dalam festival-festival besar atau mengakses funding untuk film-film art house segala macam. Nah, salah satunya Bekraf sekarang saya ada yang ingin saya ceritakan, kita berkontribusi dalam Torino Film Lab. Itu salah satu institusi yang istilahnya kawah candera di muka bagi filmmaker dunia. Bekraf baru saja signing dengan mereka dan itu akan dibuka untuk semua insan perfilman, termasuk komunitas, siapa saja bisa mendaftar. Bukan kita yang menilai, tapi dari Torino ketika film ceritanya bagus, itu akan didampingin sampai film itu jadi dan siap diproduksi. Oke, baik. Jadi itu salah satu bentuk film indie atau filmmaker yang sudah ternama juga. Film yang komersil atau film independen lainnya. Kalau misalnya untuk konten lokal sendiri, apakah dari sisi, karena kan Bekraf juga ada memindangi setengah dari proses produksi, Bekraf ada andil di situ. Untuk konten lokal yang ingin dibuat oleh para sineas di sineas lokal, apakah Bekraf juga ikut setidaknya seperti mensurveinya kah atau menilai dari konten itu? Kalau kreativitas tidak dibatasi, tapi memang yang tadi saya bilang sistem poinnya, semakin mereka memiliki kandungan lokal, budaya lokal, itu semakin besar poin mereka dan semakin banyak mereka bisa mengakses insentif. Itu aja. Baik. Baik, terima kasih Ibu Endah. Ini kita harapkan perfilman Indonesia, khususnya pengembangan ekosistem perfilman bisa terus meningkat agar perfilman kita produksi juga sustainable seperti itu ya. Sineas-sineas muda juga semakin banyak dan layar semakin diperbanyak karena kita masih tadi dari mudah-mudahan tumbuh ya. Kurang dari setengah layar yang kita butuhkan. Baik, terima kasih Ibu Endah atas kehadiran di studio. Pemirsa, demikian spesial dialog kali ini atas nama seluruh kru yang bertugas. Saya Cakri Milar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.